this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Take you there? Like it was the first time. Do you remember? Aduh, mana ya orang-orang di desa ini kok sepi sekali. Datanglah Rani. Hai Dodi, kenapa kamu hari ini merasa kebingungan? Ini Rani, aku bingung masalah tugas yang diberikan oleh guruku tadi pagi. Masalah apa itu? Masalah tentang mitigasi. Baiklah, aku akan menjelaskan sedikit mitigasi. Dengarkan ya. Baiklah Rani, mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat bencana. Mitigasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mitigasi struktural. Mitigasi struktural itu merupakan upaya dalam meminimalkan bencana. Jadi, mitigasi struktural merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun prasarana fisik menggunakan teknologi, misalnya membuat waduk untuk mencegah banjir. Ada juga mitigasi non-struktural, yang merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan, contohnya Undang-Undang PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Baik, mungkin itu saja yang dapat aku berikan kepadamu. Apakah kamu paham? Baiklah Rani, sekarang aku sudah sedikit lebih paham. Terima kasih Rani. Kamu dari mana, Bel? Ica, Bella abis dari balai desa. Emang ada apa di balai desa, Bel? Di balai desa tadi ada sosialisasi dari BNPB-Ca. Oh, ada sosialisasi. Tentang apa, Bel, sosialisasinya? Sosialisasinya tentang pencegahan banjir. Oh, apa aja, Bel, pencegahan banjirnya? Pencegahan banjirnya itu, yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membangun bangunan atau konstruksi pencegah banjir. Dan yang ketiga, menanam pohon berbatang besar di sekitar rumah. Terima kasih informasinya, Bel. Iya, sama-sama, Ca. Beta, apakah kamu tahu kesiapsiagaan apa saja yang kita harus ketahui sebelum terjadinya banjir? Pertama, kamu harus mengenali dulu penyebab banjir itu apa saja, yaitu curah hujan tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut, terletak di suatu cekukan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Aliran sungai tidak lancar karena banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Juga tindakan apa yang harus kita kurangi dalam dampak banjir tersebut, yaitu penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Ada juga pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan dibarengi dengan pengurangan aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Kita harus siap melakukannya saat banjir. Yang pertama, matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah tersebut. Yang kedua, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arusan banjir, serta segera amankan barang-barang berharga. Itulah tadi yang saya ketahui tentang kesiapsiagaan sebelum dan sesudah banjir.